Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlim Ihsan Abidin. Eh, saya dari kelas Genetika 1 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, penentuan jenis kelamin dan juga seks linked kromosom. Nah, di mana gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin dinamakan gen rangkai kelamin atau sex linked gen. Sementara fenomena yang melibatkan pewarisan gen-gen ini disebut peristiwa kelamin linkage. Adapun gen berangkai yang dibicarakan pada bab ini adalah gen-gen yang terletak pada kromosom selain kromosom kelamin sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin. Kromosom semacam ini dinamakan autosom. Seperti halnya gen berangkai atau autosomal, gen-gen rangkai kelamin tidak mengalami segregasi dan penggabungan secara acak. Di dalam gamet-gamet yang terbentuk, akibatnya individu-individu yang dihasilkan melalui kombinasi gamet tersebut memperlihatkan nisbah fenotip dan genotip yang menyimpang dari hukum Mendel. Selain itu, jika pada percobaan Mendel perkawinan resiprok, genotip parental jantan dan juga betina dipertukarkan, menghasilkan keturunan yang sama. Tidak demikian halnya untuk sifat-sifat yang diatur oleh gen rangkai kelamin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kromosom turut berperan dalam penentuan jenis kelamin. Terus untuk pasangan kromosom yang menyebabkan perbedaan jenis kelamin disebut kromosom kelamin atau kromosom seks. Pasangan kromosom lain yang sama dalam kedua jenis suatu spesies dinamakan autosom atau biasanya diberikan tanda huruf A besar. Untuk gen rangkai kelamin dapat dikelompokkan berdasarkan macam kromosom kelamin tempatnya berada. Oleh karena itu, kromosom kelamin pada umumnya dapat dibedakan menjadi kromosom X dan juga kromosom Y. Maka rangkai kelamin gen rangkai X dinamakan X-linked gen dan gen rangkai Y dinamakan Y-linked gen. Di samping itu ada pula beberapa gen yang terletak pada kromosom X tetapi memiliki pasangan pada kromosom Y. Gen semacam ini dinamakan gen rangkai kelamin tak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan rangkai X. Pertama kali percobaan ini dilakukan pada tahun 1910 oleh T. H. Morgan. Dia menyilangkan lalat Drosophila melanogaster jantan bermata putih dengan betina bermata merah. Lalat bermata merah lazimnya dianggap sebagai lalat normal atau tipe alami, wild type. Sedangkan gen pengatur tipe alami misalnya pengatur warna mata merah ini dapat dilambangkan dengan tanda plus. Biasanya meskipun tidak selalu, gen tipe alami bersifat dominan terhadap alel mutannya. Terus untuk hasil persilangan Morgan tersebut khususnya pada generasi F pertama ternyata berbeda jika parental jantan yang digunakan adalah tipe alami bermata merah dan untuk parental betinanya bermata putih. Dengan perkataan lain, perkawinan resiprok menghasilkan keturunan yang berbeda. Persilangan resiprok dengan hasil yang berbeda ini memberikan petunjuk bahwa pewarisan warna mata pada Drosophila ada hubungannya dengan warna mata pada Drosophila yang terletak pada kromosom kelamin. Dalam hal ini adalah kromosom X. Oleh karena itu, gen pengatur warna mata ini dikatakan sebagai gen rangkai X. Terus untuk pada Drosophila dan juga beberapa spesies organisme lainnya, individu betina pembawa dua buah kromosom X yang dengan sendirinya homolog sehingga gamet-gamet yang dihasilkan akan mempunyai susunan gen yang sama. Oleh karena itu, biasanya individu betina akan dikatakan bersifat homogametik. Sebaliknya untuk individu jantan yang membawa sebuah kromosom X akan menghasilkan dua buah macam gamet yang berbeda, yaitu gamet yang membawa kromosom X dan juga gamet yang membawa kromosom Y. Oleh karena itu, individu jantan biasanya dikatakan bersifat heterogametik. Kemudian untuk rangkai X pada manusia, salah satu contoh gen rangkai X pada manusia adalah gen resesif yang menyebabkan penyakit hemofilia, yaitu gangguan dalam proses pembekuan darah. Sebenarnya kasus hemofilia telah dijumpai sejak lama di beberapa negara ketika beberapa anak laki-laki meninggal akibat pendarahan hebat setelah dihitan, namun waktu itu kematian akibat pendarahan ini hanya dianggap sebagai takdir semata.
Hemofilia baru menjadi terkenal dan dipelajari pola pewarisannya setelah beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris ikut mengalaminya. Awalnya salah seorang di antara putra Ratu Victoria menderita hemofilia, sementara dua di antara putrinya karir atau heterozigot. Dari kedua putri yang heterozigot ini lahir 3 cucu laki-laki yang menderita hemofilia dan 4 cucu wanita yang heterozigot. Melalui 2 dari keempat cucu yang heterozigot ini adalah penyakit hemofilia itu tersebar di kalangan keluarga kerajaan Rusia dan juga Spanyol. Sementara itu, anggota keluarga kerajaan Inggris saat ini yang merupakan keturunan putra atau putri Ratu Victoria bebas dari penyakit hemofilia. Kemudian ada juga tipe penentuan jenis kelamin organisme atau sistem penentuan jenis kelamin. Telah saya sebutkan tadi di atas bahwa pada manusia dan mamalia, dalam hal ini kucing, individu jantan adalah heterogametik yaitu gametnya XY, sementara betina adalah homogametik, gametnya XX. Sebaliknya pada ayam, individu jantan justru homogametik ZZ, sementara individu betinanya adalah heterogametik ZW. Sedangkan pada ayam dan unggas lainnya serta ikan tertentu mengikuti sistem ZW. Selain kedua sistem tersebut juga masih banyak sistem penentuan jenis kelamin lainnya. Contohnya adalah sistem XO. Sistem XO dijumpai pada beberapa jenis serangga. Misalnya belalang, di dalam sel somatisnya individu betina memiliki 2 buah kromosom X, sementara individu jantan hanya mempunyai sebuah kromosom X. Jadi hal ini mirip dengan sistem XY, bedanya pada sistem XO, individu jantan tidak mempunyai kromosom Y. Dengan demikian, jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada jumlah pada individu jantan. Sebagai contoh, E.B. Wilson menemukan bahwa sel somatis serangga protenor betina mempunyai 14 kromosom. Sedangkan pada individu jantannya hanya ada 13 kromosom. Kemudian ada sistem XA, di mana C.B. Bridge melakukan serangkaian penelitian mengenai jenis kelamin pada lalat Drosophila. Dia berhasil menyimpulkan bahwa sistem penentuan jenis kelamin pada organisme tersebut berkaitan dengan nisbah banyaknya kromosom X terhadap banyaknya autosom, dan tidak ada hubungannya dengan kromosom Y. Dalam hal ini kromosom Y hanya berperan mengatur fertilitas jantan. Terus untuk selanjutnya ada ginandromorphism. Di samping kelainan-kelainan tersebut pula terdapat adanya lalat Drosophila yang sebagian tubuhnya memperlihatkan sifat-sifat sebagai jenis kelamin jantan sementara sebagian lainnya betina. Lalat ini dikatakan mengalami mozaik seksual atau biasa disebut dengan istilah ginandromorfi. Penyebabnya adalah ketidakteraturan distribusi kromosom X pada masa awal pembelahan mitosis zigot. Dalam hal ini ada sel yang menerima 2 kromosom X, tetapi ada pula yang hanya menerima 1 kromosom X. Kemudian ada juga gen SK dan juga TS. Di atas tadi disebutkan bahwa sistem penentuan jenis kelamin pada lebah tidak berhubungan dengan kromosom kelamin. Meskipun demikian, sistem tersebut masih ada kaitannya dengan jumlah perangkat kromosom. Pada jagung dikenal sebagai penentuan jenis kelamin yang tidak bergantung baik pada kromosom kelamin maupun jumlah genom, tetapi didasarkan atas keberadaan gen tertentu. Jagung normal monozios berumah satu mempunyai gen SK yang mengatur pembentukan bunga betina, dan gen TS yang mengatur pembentukan bunga jantan. Jagung monozios ini mempunyai fenotip SK dan TS. Sementara itu, alel-alel resesif SK dan TS masing-masing menghalangi pembentukan bunga betina dan mensterilkan bunga jantan. Oleh karena itu, jagung dengan fenotip SK TS adalah betina dioecious berumah 2. Sedangkan jagung SKTS adalah jagung dioecious. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penentu jenis kelamin. Pertama ada faktor lingkungan. Adanya faktor luar yang mempengaruhi
mempengaruhinya yang dikenal dengan faktor lingkungan. Biasanya yang mengambil peranan dalam faktor lingkungan ini adalah keadaan fisiologis dari suatu hewan tersebut. Jika kadar hormon kelamin dalam tubuh tidak seimbang penghasilan atau peredarannya, maka pernyataan fenotip pada makhluk mengenai jenis kelaminnya dapat berubah. Akibatnya watak kelaminnya pun mengalami perubahan. Kemudian ada juga faktor genetik. Umumnya dapat dikatakan bahwa faktor genetiklah yang menentukan jenis kelamin suatu makhluk. Tepatnya ada komposisi dari suatu kromosom. Karena bahan genetik terdapat di dalam kromosom, pada beberapa makhluk hidup dipengaruhi oleh kegiatan yang berlainan dari gen-gen tunggal. Contohnya pada kasus tanaman jagung yang merupakan tanaman berumah satu jika gen BA homozigotik, maka bonggol yang biasa merupakan bunga betina akan berubah membentuk benang sari. Sebaliknya, jika gen homozigotik, maka malai yang merupakan bunga jantan berubah membentuk putik dan tidak menghasilkan serbuk sari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.